Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita membahas bersama, menjabarkan bersama, meluaskan bersama ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Kita bersama-sama. Karena para subscriber, para pemirsa Janggiri punya guru sejati, ya. Setiap manusia itu punya guru sejati, berarti sudah pinter-pinter. Akan tetapi kadang mau mengungkapkan ragu. Apa ya? Nah, kadang mau bertanya juga segan. Ayo kita bahas bersama-sama. Karena kami juga bukan guru, ya. Bila mana nanti ada tulisan yang salah, yang kurang, ya mohon diluaskan. Al-insanu mahalul khoto wani sian. Jadi kita belajar bersama-sama tentang bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini yang mana? Ayo kita luaskan bersama-sama. Sebelum membahas ini, mohon bagi yang belum ngecek atau belum nyimak surat Al-Anfal, ya, ini ada salah lagi lah. Surat Al-Anfal ayat 35, mohon dibuka, ya. Dibuka dulu. Karena untuk pembaharuan atau untuk pembukaan bagi yang sudah pasti sudah tahu. Nah, di sini nanti gejolak dulu. Karena kalau surat Al-Anfal ayat 35 ini dibuka, itu ayat yang lain mudah dipahami, ya, mudah dipahami, mudah diterima, ya. Yuk kita perhatikan, ini kalimat yang berhubungan dengan agama. Ini adalah al-kafirun lakum dinukum waliyadin. Ini tidak ada al-ta'rif, kosong, polos, tidak ada. Di sini diartikan, umumnya diartikan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Agama yang mana? Karena agama itu luas. Agama ibaratnya wong Jawa ageman, agemanmu opo, pakaianmu opo, tuntunanmu opo, pedomanmu opo. Berarti agama yang dimaksud adalah pedoman, tuntunan. Apalagi, ya, diluaskan. Ageman itu bisa pakaian, tata cara. Mohon diluaskan. Di sini caramu, yo, bagimu yo caramu, ya. Bagiku yo caraku. Bagimu pakaianmu, bagiku pakaianku. Bagimu kerjamu, bagiku kerjaku. Ayo kita diluaskan. Karena ada kalimat la ikroha fiddin. Ini kayaknya panjang nih. Mohon kalau panjang dipanjangkan. Kalau pendek, ya. Ini kita baca artinya. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Ya, tidak ada paksaan di dalam beragama. Ada yang mengartikan tidak boleh memaksa untuk memeluk agama. Silakan diluaskan, ya. Silakan diluaskan. Ini diartikan agama. Akan tetapi di Al-Fatihah ayat 4, Maliki Yaumiddin, menguasai hari pembalasan atau merajai hari pembalasan. Ayo, di mana? Kalau pembalasan berarti
ucapan dan perilaku. Luas, termasuk di sini, termasuk sandang, papan, pangan. Ya. Maliki yaumiddin, bukan maliki yau, ya. Menguasai atau memiliki atau merajai hari pembalasan. Kalau hari pembalasan ini lengkap, luas ini. Ya, luas. Berarti ya perilaku, ya ucapan, ya pakaian, ya ya papan, ya pangan. Sandang, papan, pangan. Ayo, itu berkesinambungan. Semuanya bersama itu. Mau papan, sandang, pangan, mau sandang, papan, pangan, sandang, papan, pangan, silakan. Itu berkesinambungan. Ya. Dan kalimatnya rata-rata terakhirnya ni. Bukan dinu, bukan dini semua. Mohon diluaskan, ya, karena kami bukan guru. Ayo bareng-bareng luaskan. Di sini kalimatnya tidak ada paksaan di dalam beragama. Makanya kalau ini dibaca terus disambungkan dengan Al-Anfal ayat 35, ini keterima. Karena kalau di sini ini untuk membuka seluruh tabir, ya, seluruh hijab. Ini adalah ayat untuk membuka hijab pengetahuan tentang keilmuan, juga tentang perilaku. Di sini yang dimaksud agama yang mana? Di sini disebut agama yang mana? Bukan berarti yang di KTP. Ini ada hubungannya perilaku. Ya, ada hubungan perilaku total, termasuk ucapan, langkah, kerjaan. Ini luas, sosial ini. Termasuk pakaian, termasuk tempat. Ini luas banget ini, ya. Contohnya begini. Kalau ini diartikan agama yang ada di KTP, nanti nggak luas, karena ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Al-Baqarah 115, Al-Baqarah 156-nya. Kalau di sini diartikan agama yang ada di KTP, kenapa di sini tidak begini, menguasai hari agama? Tulisannya sama. Ayo kita buka, luaskan. La ikroha fiddin, jangan memaksa atau tidak ada paksaan di dalam beragama. Tidak ada paksaan di dalam beragaman, ya, bertuntunan, beraturan, bertata cara. Jadi tidak ada paksaan di dalam bertata cara. Tata cara apa saja? Agama, ageman, pakaian, tuntunan, tata cara, atau dalam bahasa umumnya apa ya? Tata cara, pedoman, ya, termasuk, ya. Jangan memaksa seseorang untuk mengikuti pedoman. Lah, pedoman luas. Tidak ada paksaan di dalam bertuntunan, berpedoman, bertata cara. Ayo diluaskan. Karena kalau ini diartikan din yang di KTP, nanti di sini terbentur. Karena di sini maliki yaumiddin, menguasai hari pembalasan. Kalau ini yang dibahas adalah tuntunan tata cara, betul. Karena tuntunan tata cara, aturan, apalagi pedoman, nanti ketemunya di sini. Makanya ini menjelaskan pedomanmu bagimu, pedomanmu bagiku, pedomanku. Kalau diartikan agama, nanti sempit, hanya yang tertera di KTP atau kelompok, ya.
terbang karena di sini menguasai atau merajai hari pembalasan. Ayo, luaskan. Kenapa? Di Al-Baqarah 82, walladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ya mohon maaf, ini ada yang pokoknya kalau ada yang salah koreksi aja karena kami kan bukan guru koreksi. Di sini kalimatnya, dan orang-orang yang beriman beramal soleh, mereka adalah penghuni surga. Ini kalimat ashab. Kalau diarti penghuni surga juga kurang luas. Coba, ayo kita luaskan. Ashab. Kalau ininya dibuang, sohib, teman surga, itu baru masuk. Ya, karena apa? Begini. Amalun soleh, amalun ini amilu ini adalah ilmu pengetahuan atau ilmu perilaku, ilmu ucapan, ini luas ya. Ilmu ucapan, ilmu lelaku, perilaku, apalagi luas. Sholihati, ini al-ta'rifnya nggak saya bawa dulu, tutup ini al-ta'rif, potong dulu thread. Karena al-ta'rif luas maknanya ya, ini luas kan. Sodik, benar. Lam, lembut. Ha, hasan, bagus. Ta, kembali. Artinya begini, ta itu taubatan nasuha, kembali ke jalan yang lurus. Kalau kembali ke jalan yang lurusnya dihubungkan dengan syiratal mustaqim, itu di ayat 7, memberi. Ya. Yang dimaksud perilaku baik, soleh di sini. Nah, soleh itu sebenarnya perilaku apa ya? Karena soleh itu ya benar, ya lembut, ya baik, jadi satu. Akan tetapi di saat kita melakukan kebaikan, kebenaran, kelembutan, kebagusan, merasa bagus, merasa lembut, merasa benar, langsung dikembalikan. Yang bagus, yang benar, yang lembut hanya Gusti Allah, karena berasal dari Gusti Allah. Al-Baqarah 156. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dari Gusti Allah, kembali kepada Gusti Allah apa saja dan siapa saja. Diluaskan ya. Jadi di sini kita sama-sama menjabarkan, karena ini ya mohon maaf, ini ada kode etik. Jadi kami sendiri menjabarkannya terbatas. Jadi mohon diluaskan bersama-sama ya, diluaskan bersama-sama. Kalau dipaksakan bahwa ini agama yang ada di KTP, nanti ada kalimat Al-Baqarah yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada paksa Gusti Allah tidak memaksa hambanya menurut kesanggupannya. Ya. Kalau agama yang di KTP, kalau yang ini diartikan agama yang di KTP, nanti ada perilaku beragama yang di KTP. Di sini Gusti Allah mengatakan tidak ada paksaan, kira-kira di dalam agama yang di KTP itu ada yang maksa atau tidak. Dipahami? Ya, kalau dinnya diartikan agama yang tertulis di KTP, itu perilaku atau ibadahnya atau apanya lagi, seremoninya itu kira-kira memaksa atau tidak. Kalau ini memaksa berarti betul bukan agama yang di KTP, karena Al-Baqarah 286-nya tidak memaksa. Gusti Allah tidak memaksa hambanya menurut kesanggupannya. Coba bingung nggak? Kalau ini
Ini di artinya bagimu agamamu. Di sini tidak ada paksaan di dalam beragama. Tapi di saat Malik Yaumiddin menguasai hari pembalasan, kenapa tidak menguasai hari agama? Ya, berarti ini adalah perilaku. Tidak ada paksaan di dalam perilaku tuntunan. Ya, agama itu ageman. Kalau orang Jawa bilang, ageman itu ibarat pegangan, tuntunan, pedoman, pakaian, tata cara. Ya, ada umpama kami contoh, ada yang di sana tata cara makannya pakai tangan melangsung gitu ya. Ada yang pakai sendok, ada yang pakai sumpit. Ageman tata cara berpakaian, ada yang pakai sarung, ada yang celana, ada yang sorban, ada yang batik, ada yang koko, ada yang kaos. Tata cara pedomannya orang kerja beda-beda. Ya, pedomannya orang kerja juga beda-beda. Jadi ini kami bahas, kalau ini masih bingung, jadi mohon, ini sebenarnya video yang kemarin, tapi belum kami hapus, kadang-kadang dibutuhkan, jadi mohon maaf ini kadang-kadang dibutuhkan ya. Jadi lihat ya, contoh ya, berarti kalau kita berpegang teguh bahwa ini yang dimaksud agama yang di dalam KTP, ayo kita buka. Din yang di sini disebut agama, din yang di sini disebut pembalasan. Berarti din ini juga tata cara perilaku undang-undang, tata cara perilaku undang-undang. Karena kalau tata cara perilaku undang-undang berarti menguasai hari pembalasan, nyambung. Perilaku apa saja, perilaku apa saja. Jadi kita tidak boleh memaksa orang di dalam perilaku tuntunan, apa saja nggak boleh. Ada orang nggak memaksa, tapi ngajaknya lebih dari 3 kali, berarti kategori memaksa ya. Dan ada jumlah-jumlah tertentu di dalam seremoni, kira-kira terpaksa apa memaksa. Di sini Gusti Allah tidak membebani hambanya. Ya, Gusti Allah tidak membebani, kalau ini ditulis memaksa salah ya, membebani ya, membebani. Ya, Gusti Allah tidak membebani hambanya. Ya, mohon ini kalau face to face saya jabarkan semua ya, karena ada kode etik ya. Ini juga, ini penjabaran kami belum luas, jadi mohon diluaskan. Kalau diluaskan di sini nanti ada yang kontra ya, ada yang berontak, ya, ada yang nggak setuju. Jadi mohon diluaskan, mohon diluaskan, mohon diluaskan ya. Jadi mohon maaf, kami masih ada kode etik ya, mohon maaf ya. Ini cukup sekian ya untuk perhatian bahwa kalau kalimat din jangan langsung agama yang di dalam KTP, itu saja. Mungkin sudah cukup ya. Kalau ini kajian yang kholwat, yang infirad, yang ujlah, yang riyadhah, yang i'tikaf, yang tafakur, yang semadi, yang meditasi, yang apa namanya? Hening ya. Mungkin cukup sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.